sorry. Jangan berlindung dari seragam, lantas ingin mengebiri hak masyarakat. Ingat, yang namanya kekuasaan, kewenangan, dan tugas itu lebih rendah daripada hak masyarakat. Karena apa? Di sini saya akan bicara tentang haknya aparatur penyelenggara negara. Kemudian yang ketiga, dia hak menyampaikan pendapat di muka umum secara bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya. Yang keempat, hak mendapatkan hal-hal lain sesuai dengan ketentuan ya seperti demokrasi peraturan undang-undang yang berlaku. Nah, tetapi di pasal 5 ya, setiap penyelenggara negara punya kewajiban. Jadi ingat, aparatur penyelenggara negara itu bukan hanya mendapatkan hak dan kewenangan, tapi mereka punya kewajiban. Apa? Satu, mereka harus sesuai dengan sumpah. Mengucapkan sumpah. Makanya saya pernah berinisiatif dan pernah mengajukan usulan supaya ada mahkamah sumpah. Mahkamah sumpah itu kenapa setiap aparatur negara itu wajib mengucapkan sumpah dan janji sesuai dengan agamanya sebelum memangku jabatan. Nah, sekarang ini kan banyak sekali aparatur negara yang sumpahnya A, perilakunya B. Nah, kedua, bersedia diperiksa kekayaan sebelumnya. Jadi kekayaannya sebelum dan selama dan setelah menjabat. Itu kewajiban. Lalu yang ketiga, melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat. Lalu yang keempat, tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya, kelima, melaksanakan tugas tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan. Tapi faktanya kita lihat ada diskriminasi. Yang keenam, melaksanakan tugas dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela tanpa pamrih, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, lalu yang ketujuh, bersedia menjadi saksi ya dalam perkara korupsi, kolusi, nepotisme serta dalam perkara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 6, hak dan kewajiban penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 5 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 45 dan peraturan perundang-undangan. Nah, ini yang paling penting di sini pada bab 5, hubungan antara penyelenggara negara. Dituangkan dalam pasal 7 huruf angka 1, pasal 7 ayat 1, hubungan antara penyelenggara negara dilaksanakan dengan menaati norma-norma kelembagaan, kesopanan, kesusilaan, dan etika yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Lalu yang kedua, hubungan antara penyelenggara negara sebagaimana yang dimaksud pasal 7 ayat 2. Hubungan antara penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berpegang teguh pada asas-asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3. Ketentuan peraturan perundangan ini. Ya. Nah, di sini saya ingatkan lagi pada pasal 3, asas kepastian hukum, ya, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, profesional, akuntabilitas. Nah, saya sekarang ini akan masuk kepada peran serta masyarakat terhadap undang-undang ini. Nah, ini bahwa pasal 8 dijelaskan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih. Jadi, saya berhak memberikan kritik kepada penyelenggara negara dan kewajiban saya juga, ya. Nah, jadi hak dan kewajiban itu. Kemudian yang pasal 8 ayat 2, hubungan antara penyelenggara negara dengan masyarakat dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas umum penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada pasal 3 tadi, ya. Lalu pasal 9,
Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal dalam diwujudkan dalam bentuk A. Hak. Ya ini. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggara negara. B. Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama adil dari penyelenggara negara. Jadi sebetulnya hanya masyarakat ini merupakan kewajiban daripada penyelenggara negara untuk memberikan pelayanan. Ya. Lalu C, hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggara dan hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal apa? Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud pada huruf A, B, dan C. Itu jelas. 2, dimintakan hadir dalam proses penyidikan itu juga kewajibannya sebagai warga negara. Tetapi kita tidak pernah mendengarkan ada namanya sosialisasi dari negara. Kemudian tidak pernah ada upaya dari negara untuk mendengarkan suara masyarakat seperti saya. Coba lihat di kanal YouTube pengacara Guntur Laremba atau di kanal Facebook pengacara Guntur Laremba. Di sana banyak pesan-pesan yang saya sampaikan dalam kaitannya tentang undang-undang penyelenggaraan negara, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini sungguh sangat disayangkan. Bahkan ketika saya, sebagaimana yang dilindungi Undang-Undang Dasar 45 saya suarakan, malah saya dikriminalisasi. Saya coba melakukan permohonan perlindungan hukum ke sana kemari. Aduh, susahnya minta ampun. Saya karena sekarang ini menjadi terdakwa atas perkara yang sebetulnya sangat-sangat tidak masuk akal, tapi dipaksa-paksakan. Kenapa saya bilang? Ya ibaratnya begini. Perkara yang saya protes itu mengandung unsur kebenaran. Faktanya adalah hakim yang saya protes itu sudah dijatuhi sanksi oleh Komisi Yudisial. Artinya protes kami adalah benar. Hakim yang kami protes adalah benar. Hakim itu adalah menurut kebanyakan orang adalah wakil Tuhan di muka bumi. Tetapi sebagaimana undang-undang, hakim itu adalah wakil daripada kekuasaan kehakiman. Jadi kekuasaan kehakiman ini kan meluruskan menjadi wasit yang adil. Ketika seorang wasit tidak adil, curang, berarti itu sudah tidak bisa kita harapkan keadilan. Nah jadi hakim yang kami protes itu sekarang sudah dikenai sanksi. Tapi kenapa kami dilaporkan? Nah, di sini saya ingin juga menyoroti laporan yang mengakibatkan kami saat ini jadi terdakwa. Sangatlah tidak masuk akal. Saya berpikir bahwa kalau laporan itu berkesesuaian dengan asas legalitas, oke lah, tidak apa-apa. Artinya memang ada perbuatan yang kami lakukan, ya, sebagaimana pelanggaran terhadap undang-undang. Artinya sebagai aktivis penggiat hukum, saya tidak boleh egois. Ya, saya harus objektif. Ketika saya memiliki kesalahan, maka saya wajib mempertanggungjawabkan di muka hukum terhadap perbuatan saya. Cuma yang jadi pertanyaan, kita kembali, hukum ini kan ada namanya asas legalitas. Asas legalitas itu adalah dasar dari orang-orang kalau mau dituduh. Misalnya dituduh mencuri, ada barang yang hilang, dan kebetulan ada saksi yang melihat bahwa barang yang hilang itu diambil oleh si yang dituduh. Meskipun si pencuri mengatakan tidak, tapi ada orang yang melihat dia mencuri. Jadi kalau melaporkan pencurian, harus ada hubungannya tentang barang yang hilang. Jadi tidak mungkin kita melaporkan seseorang pencurian yang sebetulnya bukan karena barang yang hilang, tapi karena ada anak gadis
yang pergi bersama. Masa laporannya pencurian padahal faktanya adalah anak gadis tetangga ikut sama orang yang dilaporkan mencuri.